Selamat datang di program video Strategic Thinking. Mungkin ini jawabannya, yang tujuannya memberikan pengetahuan mengenai model-model berpikir strategis yang dapat membantu Anda dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda berpikir untuk melakukan peningkatan produktivitas, tapi melihat itu sebagai suatu hal yang terlalu kompleks, sulit untuk dipahami, dan tidak tahu untuk mulai dari mana? Mungkin ini jawabannya. Perhatikan ilustrasi ini. Ada dua orang ingin mencapai tujuan dengan menggunakan tangga yang berbeda. Yang sebelah kiri menggunakan tangga dengan anak-anak tangga yang lebar, dan yang sebelah kanan menggunakan anak-anak tangga yang lebih kecil. Di sini kita melihat pentingnya langkah-langkah kecil. Dengan langkah atau anak tangga yang kecil akan memudahkan kita untuk naik ke atas dan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Sedangkan dengan anak tangga yang lebih lebar, maka lebih sulit dilakukan dan bisa saja lebih rumit. Logika ini menjelaskan sekilas tentang Kaizen. Pendekatan Kaizen adalah bagaimana kita berkontribusi mulai dari ide-ide yang kecil. Dengan ide-ide yang kelihatan kecil ini, bisa membantu untuk membawa perubahan besar atau dampak yang besar seperti penghematan biaya atau peningkatan produktivitas dalam periode tertentu. Ide-ide kecil ini sebagian besar biasanya disumbang oleh mereka yang bekerja di lapangan atau para pekerja frontline. Namun, semua karyawan di semua departemen dapat membagikan ide-ide agar semua bisa berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan. Orang tahu bahwa Kaizen adalah kata dari bahasa Jepang. Kaizen adalah bagaimana untuk menghilangkan sampah atau waste di sistem. Sampah atau waste yang biasa muncul adalah produksi berlebih. Ini terjadi ketika organisasi memproduksi barang atau jasa lebih banyak, sedangkan permintaan lebih sedikit. Sampah ini biasanya terjadi pada sektor manufacturing. Sampah lainnya adalah waktu menunggu. Contohnya, seringkali seorang karyawan terhambat pekerjaannya karena sistem yang lambat yang membuat ia harus menunggu beberapa waktu. Bila ini terjadi juga pada 100 karyawan lainnya, maka ini menimbulkan sampah atau waste yang besar. Maka harus dicari berbagai macam cara untuk menghilangkan waste atau waktu yang hilang percuma ini. Sampah atau waste yang berikutnya adalah penundaan. Dengan mengerjakan langkah yang tidak menambah nilai tambah atau proses yang tidak perlu. Contoh, dalam suatu proses ada 10 langkah yang perlu diikuti, yang 2 diantaranya tidak diperlukan dan sebenarnya sudah di-cover oleh proses lainnya. Dengan menghilangkan 2 proses atau langkah ini, maka kita bisa menghemat waktu yang bisa justru membantu agar proses bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Ini juga diaplikasikan dalam proses pekerjaan. Bisa dilihat alur proses dengan lebih dekat dan identifikasi apakah ada alur proses yang bisa dihilangkan. Waste berikutnya adalah investasi berlebih atau proses berlebih. Sebagai contoh dalam industri jasa, organisasi berinvestasi ke dalam konfigurasi sistem terintegrasi yang sebenarnya tidak diperlukan dan adalah investasi yang mahal. Contoh lainnya adalah karyawan menggunakan 2 layar komputer yang sebenarnya tidak diperlukan, sehingga sebenarnya juga adalah sebuah waste. Logika yang sama juga diterapkan dalam proses manufacturing. Sampah berikutnya adalah produk cacat. Memperbaiki produk cacat membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar, sehingga kita harus bisa memproduksi dengan benar dalam 1 kali siklus produksi. Statistik mengatakan bahwa memperbaiki produk yang cacat akan menggandakan waktu produksi. Untuk itu, kita perlu mencari cara agar dapat membuat produk secara benar dalam upaya yang pertama. Mari kita lihat lagi sampah atau waste yang bisa terjadi. 1. Produksi berlebih. 2. Waktu tunggu. 3. Penundaan. 4. Investasi berlebih atau proses berlebih. 5. Produk cacat. Dengan menghilangkan waste atau sampah ini, maka manfaatnya antara lain menurunkan waktu pesan, menurunkan biaya, meningkatkan kualitas, menurunkan inventory, meningkatkan produktivitas, dan penggunaan ruang kerja yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang model berpikir strategis kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Video ini dibuat oleh Human Capital Department Learning and Development. Sukses selalu untuk Anda.